Apa pendapat Anda ketika Jawabannya mengatakan mau tahu potong berapa kepalanya? banyak yang masuk penjara karena saya laporkan? Ya. Lalu Bung Beni apa yang Bung Beni lakukan saat kejadian itu? Sudah banyak dong. Bung, Justru dalam jangan beberapa hal salah banyak nih, lemah. masih ada nih pendukung Dan kita Prabowo. mendorong penegakan hukum. Enggak, justru itu penegakan hukum yang kita Iya. lakukan. Tadi videonya ini makanya videonya kita ikutin nggak? sepakatin dulu Tunggu. penguatan demokrasinya. Jawab jujur, jawab jujur. Gitu. Di akhir video apa yang kusulkan? Kenapa? Di akhir video apa yang kusulkan? Kan tidak ada yang salah, saya bilang sepakat Ya, sama penegakan penegakan hukum. hukum. Apa yang Gitu salah? loh. Ya, apa yang salah nggak ada. Memang tidak makan. Iya. Tapi problemnya Antara Oleh simbol-simbol siapa? negara. Oleh siapa? Ya kita bisa lihat lah. Sepakat. Ya. Banyak fitnah, kelompok. kebencian, Ya. kemudian hoax, Ya. itu musuh nyata Ya, demokrasi, musuh betul. nyata bangsa Nggak ini. boleh berhadapan dengan hukum. Itu yang kita harus edukasi. Laporkan kepada saja, mereka. Bang Beni. Ya. Laporkan Ya, saja, benar. tindak Ya, saja, Bang. justru, Kita justru sepakat. penegakan hukum yang lemah inilah yang kemudian kita dorong pada Ada hal yang menarik, perdebatan dari para elit, di mana sepertinya ya Emmanuel Ebenezer ini adalah seorang ya pengamat sosial yang kemudian mengkritik keras ya, relawan Jokowi yakni Benny Ramdhani dalam acara pertemuan relawan Jokowi di GBK yang menurutnya bahwa itu tidak terlalu urgent, tetapi kemudian ditantang oleh Benny Ramdhani bahwa kegiatan ini menurutnya adalah hal yang wajar bagi relawan Jokowi. Kita akan coba menyimak sebuah perdebatan yang sengit ya antara Benny Ramdhani ya relawan Jokowi dengan Emmanuel Ebenezer, yang kita tahu juga bahwa beliau ini pernah menjadi ketua relawan Jokowi untuk segmen ya Jokmania Jokowi pada beberapa tahun yang lalu, dan dia juga sukses mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden. Dua orang ini pernah sama-sama menjadi relawan Pak Jokowi, tetapi kemudian berbeda pandangan terkait dengan pertemuan di GBK, sehingga menarik untuk kemudian kita mengikuti seperti apa debat ya, seru mereka ya yang mempersoalkan terkait dengan pertemuan Pak Jokowi dengan relawan. Kita akan coba simak sama-sama. Saya kebetulan diberi kesempatan untuk berbicara dimensi kebangsaan. Saya katakan Pak Presiden, situasi bangsa ini setelah Pilpres 2019, publik rakyat mayoritas, tidak hanya pendukung Bapak, tapi juga pendukung Prabowo Sandi, menginginkan sebuah rekonsiliasi nasional. Ketika Prabowo Sandi menyerahkan dirinya menjadi pembantu presiden, itu sebuah sikap negarawan yang harus kita hormati. Semangatnya pasti merah putih, semangatnya pasti rekonsiliasi nasional. Persoalannya, kontestasi 2019 yang tentu kita harapkan rekonsiliasi nasional yang bisa diwujudkan. Dan waktu itu hanya dua pasangan calon, maka ketika Prabowo Sandi sudah bergabung dengan Pak Jokowi, pendukung yang selama ini mengaku pendukung militan Prabowo yang masih melakukan serangan pada pemerintah, bahkan dengan cara-cara yang menodai demokrasi, menabrak hukum, Contohnya? bahkan semua sumpah serapah, caci maki, penyebaran kebencian, hoax, kebohongan, bahkan adu domba antar suku dan agama, ekspresi intoleransi, kasus Cianjur terakhir, itu menyakitkan dan melukai kebangsaan kita loh. Orang mengirim bantuan karena ada label gereja kemudian dicabut, divideokan, dipiralkan, tapi bantuan diterima juga. Tapi kan pemilihan Kalau kami bereaksi, melakukan aksi-aksi perlawanan, ya, bertempur di lapangan, mereka melakukan demo, kita demo tandingan. Mereka melakukan aksi, kita aksi tandingan. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Saya sampaikan kepada Presiden, kalau ini kami lakukan, Presiden pasti paham apa yang akan terjadi, bangsa ini pasti bisa memprediksi apa yang akan terjadi, situasi chaos sosial pasti akan terjadi, eksistensi bangsa ini dipertaruhkan, maka poin yang ketiga, harusnya publik melihat usulan kami relawan. Penegakan hukum Pak Presiden, itu yang harus dilakukan. Respon Pak Presiden kala itu? Ya. Nah, Pak Presiden mengatakan, oke, penegakan hukum, karena apa Mas? Setiap kami menyampaikan kemarahan, kegemasan, apa jawaban Presiden? Ini Presiden... Substansi saya sepakat ya, penegakan hukum itu penting. Tapi jangan juga penegakan hukum itu hanya untuk beda pandangan politik. Itu mengkhawatirkan kita yang sepakat bahwa saya bareng-bareng ya dengan Benny di 98 di jalan dan sebagainya. Ini kawan saya 98, Benny ini. Tapi saya sedikit untuk tidak berpendapat lah hari ini atas penyampaian yang disampaikan sahabat saya ini soal penegakan hukum karena lawan politiknya. Kita punya pengalaman buruk terhadap Orde Baru bagaimana lawan politik itu dianggap musuh. Dan ini tidak baik, Benny. Ini tafsir pertama itu keliru. enggak, ini tafsir keliru. Jelasin dulu. Ini penjelasan dulu, tidak dengar dulu. Pertama itu, kedua, tiga alasan. Kalau nggak kondisi bangsa ini bukan kondisi dalam kondisi tempur. Oke, kita jelaskan apa yang nanti. mau ditempur? Saya jelaskan nanti. Apa yang mau diperangi? Saya jelaskan nanti. Kedua dulu, Bang Benny. Kedua,
Yang harus dipahamin juga, kondisi sekarang tidak lagi dalam proses pemilu. 2017 sudah lewat, 2019 sudah lewat. Saatnya kita bicara tentang rekonsiliasi. Karena begini, Bung Itu Beni semangat kita. sahabat saya yang Rekonsiliasi itu terhormat, semangat Bung kita Beni loh. sahabat terhormat ini, Ya. tolong dengar dulu sebentar. semangat kita, rekonsiliasi Bahwa itu. kita sebagai aktivis atau anak Ya. gerakan, kita menginfluence yang namanya kekuasaan ini. Gitu loh. Jangan kita malah coba malah sikap kita menjadi norak gitu loh. Saya jawab Itu ini. mennorak dan Ya. itu tidak baik Saya buat jawab demokrasi. ini. Karena gini, Silakan. saya ntar Sudah, dulu. Bang? Oke. Saya tidak mau sahabat saya ini terlalu jauh tidur nyenyaknya di kekuasaan, itu tidak baik sekali. Lebih Beni. keliru Saya nih. cuma ingin mengkritik hal itu. Ini penting Ya, buat lebih keliru. penguatan demokrasi. Kita Lebih tidak keliru. mau Oke. demokrasi kita hancur gara-gara beda pandangan, kemudian kita Lebih keliru. mengasosiasikan itu ada di lawan Baik kita Bang, jawab Noel, sendiri. kalau gitu Dan kita ini minta tidak baik. klarifikasi dulu Ya. Bang Noel. Beni. Silakan. Beginilah kalau orang tidak ada di lokasi sehingga pendapatnya pasti salah. Ya, apalagi hanya bermodalkan pengetahuan sepotong video. Pasti ngawur. Tadi tuduhan seolah-olah kita tidur karena kekuasaan, Bung. Tidak. Kalau Bung, aku dengar jangan dulu aku enggak. jawab. Sekarang Enggak. bagian aku, kalau aku tidur hanya karena kenikmatan kekuasaan, aku nggak peduli dengan masalah-masalah yang terjadi di luar. Aku peduli kepada bangsa ini. Kedua, ya, kalau Anda katakan bahwa yang kita lakukan kemarin dan apa yang ada di video itu memperkeruh, membuat kegaduhan, justru ini reaksi atas kegaduhan-kegaduhan yang terjadi. Harusnya posisi Bung Noel adalah pada wilayah kritis terhadap situasi-situasi, aksi-aksi yang selama ini justru menimbulkan kegaduhan. Saya tanya, apa pendapat you ketika orang bisa teriak dengan bebas bunuh Ahok? Apa teriak you ketika katakan kafir, halal darahnya? Apa pendapat Anda ketika Jawabannya mengatakan mau tahu, potong berapa kepalanya? banyak yang masuk Ya. penjara karena saya laporkan? Ya. Lalu Bung Apa Beni apa pendapat? yang Bung Beni lakukan saat kejadian Lah, itu? sudah banyak dong. Bung, Justru dalam jangan beberapa salah hal banyak nih, lemah. masih ada nih pendukung Dan kita Prabowo. mendorong penegakan hukum. Enggak, justru Ya. itu penegakan hukum yang kita Iya. lakukan. Tadi videonya. Gini, makanya Videonya kita ikutin sepakati nggak? dulu Tunggu. penguatan demokrasinya. Jawab jujur, jawab jujur. Gitu. Di akhir video apa yang aku usulkan? Kenapa? Di akhir video apa yang aku usulkan? Kan tidak ada yang salah, saya bilang sepakat Ya, soal penegakan hukum. hukum. Apa yang Gitu loh. salah? Ya, apa yang salah nggak ada kan? Memang tidak Penegakan- makanya. Iya. Tapi problemnya, Bung Ya. Beni yang terhormat ini, Ya. sahabat saya yang sama-sama kita punya pengalaman di gerakan, Ya, sadar bahwa bangsa ini lagi ada masalah persoalan krisis kebangsaan. itu yang kita sikapi. Nah, ya. makanya Dan kita narasinya jangan biarkan banyak yang pihak kita yang kritik mengganggu itu kan proses narasi atau diksi yang kebangsaan disampaikan itu. Bung Beni. Ya, Siapa yang harus kita tempuri? itu tafsir. Ya. Siapa Bang gitu jadi? loh. Ya. Siapa Bang? Yang Apa dimaksud tuh? siapa lawan politik ini? Kita lihat semua jejak digital itu dipenuhi sampah dan barang rongsokan terkait isu-isu yang menyebarkan kebencian, fitnah, penghinaan pada sepakat. Oleh simbol-simbol siapa? negara. Oleh Itu. siapa? Ya kita bisa lihatlah. Sepakat. Ya, banyak Fitnah, kelompok. kebencian, Ya. kemudian hoax, Ya. itu musuh nyata demokrasi, Ya, musuh betul. nyata bangsa Nggak ini. boleh. Kita sepakat soal Anda harus itu. pisahkan kritik dan fitnah. Iya. Kritik dan ujaran kebencian, kritik ya dan adu domba antar suku dan agama, kritik dan ekspresi-ekspresi liar intoleransi harus dipisahkan. Kita lihat catatan pemerintahan Pak Jokowi. Berapa orang yang melakukan kritik? Mau setiap hari, mau 5 tahun karena Anda tidak suku Jokowi. Saya katakan silakan. Tapi ketika Anda menodai demokrasi, kemudian merusak hukum, maka Anda harus berhadapan dengan hukum. Itu yang kita harus edukasi Laporkan kepada saja mereka. Bang Beni. Ya. Laporkan saja, tindak Ya, saja Bang. justru, Kalau ada sesuatu itu. justru penegakan hukum yang lemah inilah yang kemudian kita dorong pada Nah, pemerintah. lalu siapa yang membuat lemah hukum ini? Ya, tentu Pertanyaannya aparat siapa? penegak hukum. Penegak hukum. Ya, apa yang salah? Apakah karena aparat penegak hukum lemah harus Jokowi yang disalahkan? Ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Beni Ramdhani sebenarnya adalah sebuah ya sikap tegas ya sebagai relawan terhadap siapa-siapa yang berani-berani menghina Pak Jokowi, karena Presiden Jokowi itu adalah simbol negara, sehingga bagaimanapun juga ya marwah negara ini itu harus dijaga, dan memang bahwa penegakan hukum ini harus dijalankan. Jika mereka para penghina-penghina Jokowi ini tidak diberi efek jera, maka pasti ini akan menjadi ya kebiasaan buruk bagi generasi kita, bagi anak bangsa. Mereka akan dengan mudah dan gampang untuk kemudian membuat ya pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang itu mengarah kepada merendahkan dan melecehkan martabat Pak Jokowi. Bagaimana kita tahu ya beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa minggu, ada orang yang kemudian mengata-ngatai Pak Jokowi dengan sebutan binatang, pernyataan-pernyataan yang sangat tidak wajar ya.
kemudian ya baru-baru ini bagaimana istri Pak Jokowi itu kemudian disamakan dengan pembantu. Ini kan sesuatu yang kemudian sangat tidak etis dilakukan ya oleh warga bangsa kepada petinggi negaranya, ya kepada kepala negaranya. Bisa dibayangkan jika kemudian situasi ini dibiarkan berlarut-larut, ya ini adalah pembelajaran yang tidak baik dan ini sangat tidak mengedukasi. Jadi ketika Benny Ramdhani menyatakan sikap yang tegas untuk kemudian melawan ya segala bentuk penghinaan-penghinaan kepada simbol-simbol negara, maka itu adalah hal yang wajar. Dan apa yang disampaikan oleh Ebenezer juga bahwa kemudian ya dia sepakat secara substansi terhadap penegakan hukum, tetapi jika kemudian itu diarahkan kepada orang-orang ya oposisi Pak Jokowi atau lawan Pak Jokowi, ya dia juga menjadi kemudian risih. Padahal yang dimaksud oleh Benny Ramdhani itu adalah bagi mereka-mereka yang selalu membuat ujaran-ujaran kebencian, hoax dan penghinaan. Jadi tidak serta-merta karena orang mengkritik Pak Jokowi lantas kemudian mau diproses secara hukum. Di situ saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Benny Ramdhani itu sudah benar, ya. Dan itu adalah hal yang wajar dan tentu kita mendukung upaya-upaya itu, bahwa apa yang selama ini terjadi di luar sana dan kita melihat dari berbagai rekam jejak digital bahwa banyak ya orang-orang yang sering membuat lontaran-lontaran yang menghina Pak Jokowi, dan sekali lagi itu tidak boleh dibiarkan. Sekali lagi bahwa mereka-mereka yang berani-berani membuat statement-statement yang menghina Pak Jokowi, ya kepala negara, ya, simbol-simbol negara itu harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya bahwa hukum harus ditegakkan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.